Ini tadi pengantar ya. Ya. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pengajian kita di kitab yang sama, masih kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kita akan melanjutkan tema pembahasan pada malam hari ini. Kita akan membahas bab tentang ibadah. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Babu maja'a fi ibadati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah di sini hadirin sekalian itu yang maknanya khusus. Ya. Jadi ibadah atau riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam pembahasan tema ini adalah ibadah bermakna khusus. Ya, dan khususnya lagi itu adalah sholat sunnah. Karena riwayat yang ada memang yang disebutkan itu adalah wabil khusus tentang sholat sunnah atau sholat nafilah namanya, khususnya sholat malam. Nah, sedangkan hadirin terkait dengan ibadah sendiri ini sebenarnya setiap perkara yang mana ucapan perbuatan kita ya kalau itu diridhoi oleh Allah, ya kalau itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya baik itu zahir maupun batin, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, ya kalau itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka itulah ibadah. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah itu mengatakan, ketika beliau mendefinisikan tentang makna ibadah, beliau katakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu kata beliau, supaya kita clear ya, nanti ibadah kok isinya membahas tentang sholat aja, padahal makna ibadah ini adalah makna khusus. Sedang makna ibadah dalam arti umum itu adalah semua hal, ya semua perkara, semua perbuatan atau perkataan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini. Ya, jadi ya ibadah itu kata beliau adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Ya, satu nama atau sebutan yang menghimpunkan pada tiap-tiap yang dicintai oleh Allah wa yardahu, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af, di antara perkataan dan perbuatan-perbuatan al-zahirah wal batinah, baik itu yang zahir, yang nampak maupun yang batin. Makanya niat itu termasuk di dalam perkara yang dinilai oleh Allah, walaupun itu tidak nampak. Nah, artinya hadirin, ibadah itu kalau dikelompokkan itu ada dua, yaitu ibadah mahdhah, yakni ya kalau kita itu merujuk kepada perkataannya atau definisi yang diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kemarin, itu adalah pada aspek yang pertama, alaqatul insan bi khaliqihi, ya hubungan antara manusia dengan al-khaliqnya, dengan penciptanya, berupa ibadah. Nah, ibadah yang dimaksud itu ibadah mahdhah. Sedangkan yang lain selain daripada itu ibadah ghairu mahdhah namanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu berlaku baik kepada tetangga, memberikan pelayanan yang baik, ya, kemudian menerima tamu, termasuk menegur, ya, salam sapa, ya, apa itu S3 ya. Nah, itu termasuk perkara-perkara yang seperti itu yang tidak diberikan kaifiyah secara langsung oleh Rasul, maka itu masuk dalam kategori ghairu mahdhah. Semuanya ketika itu terikat dengan hukum syara, maka itu bernilai ibadah. Nah, sedangkan yang kita bahas ini adalah ibadah mahdhah, ya, wabil khusus tentang sholat, ya, yakni riwayat-riwayat
yang membahas bagaimana sholat sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Bishr bin Mu'adzin qala, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Bishr bin Mu'adz, yang mana qala, keduanya mengatakan haddatsana Abu Awanah an Ziyadah bin Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah, telah menceritakan kepada kami keduanya tadi, yakni Imam At-Tirmidzi ini menerima riwayat ini dari dua orang, ya, yaitu Qutaibah dan Bishr, ya, di mana keduanya itu mendapatkannya dari Abu Awanah, ya, dari Ziyad bin Ilaqah dari Mughirah bin Syu'bah. Jadi hadis ini dibawakan oleh sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hingga bengkak kedua kakinya. Ya. Hingga bengkak kedua kakinya. Faqila lahu. Lalu kemudian ditanyakan kepada beliau, kepada Rasulullah. Ya, ini riwayat dari tadi siapa? Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, jadi ditanyakan kepada beliau, ya, mengapa pian membebani diri seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni pian dari segala dosa, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Maknanya adalah bahwa Rasulullah ini kan maksum, di mana beliau terpelihara dari dosa. Itu artinya sahabat ini heran, kenapa pian ini sudah diampuni, pian ini terjaga dari dosa, kok ibadahnya sampai kakinya bengkak gitu loh, ya kan keheranan itu. Orang sudah dijamin kok begitu, kata orang Jawa moyo gitu ya, moyo apa bahasa orang sini, memaksakan diri lah gitu. Maka kemudian qala, Rasulullah bersabda, afala akunu abdan syakuro, ya, tidak patutkah ulun menjadi hamba yang bersyukur gitu. Jadi jawaban beliau itu ketika katakanlah itu diprotes lah gitu, pian kalau usah uyuh-uyuh lah Nabi, itu pian itu sudah diampuni, kenapa pian sampai uyuh kayak ini sampai kaki bengkak gitu. Jawaban Nabi adalah afala akunu abdan syakuro, tidaklah aku, ya, patut, ya, menjadi hamba yang bersyukur. Luar biasa, sudah dijamin tapi masih memberikan apa namanya contoh, ya, yang lebih kepada kita. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Huraits, haddatsana Al-Fadl ibnu Musa an Muhammad ibni Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah qala, telah menceritakan kepada kami Abu Ammar, yakni Al-Husain bin Huraits, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hatta tarima qadamahu. Ya, menurut penuturan dari Abu Hurairah, Rasulullah di sini dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hatta tarima qadamahu, pernah sholat hingga bengkak kedua kakinya. Ini riwayatnya sama, ya. Qala, maka Abu Hurairah kemudian berkata, faqila lahu, ya, ditanyakan kepada Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ja'aka annallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Jadi ditanyakan kepada beliau dengan pertanyaan yang seperti diriwayatkan di dalam hadis tadi Mughirah bin Syu'bah, ya.
ataf'alu hadza, ya, mengapa pian itu melakukan seperti ini itu sampai sholat kakinya bengkak itu, padahal telah sampai pada pian bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa pian, ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu dalam surat apa itu? Al-Fat ayat 2 itu, ya. Itu ayatnya jelas itu, ya. Di mana Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya di masa lalu dan juga yang akan datang. Artinya Rasulullah terjaga dari dosa, yakni maksum. Ini riwayatnya sama, ya. Maka kemudian setelah itu Rasulullah katakan, qala afala akunu abdan syakura, ya. Tidakkah patut ulun itu menjadi hamba yang bersyukur? Ya, sama riwayatnya seperti hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Isa bin Utsman bin Isa ibni Abdurrahman Ar-Ramli, haddatsana ammi Yahya ibnu Isa Ar-Ramli, anil A'masy an Abi Shalih an Abi Hurairah qala, telah menceritakan kepada kami Isa bin Utsman bin Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli, telah menceritakan kepada kami ammi di sini berarti pamanku, yakni apa? Yahya bin Isa Ar-Ramli, ya, dari A'mas bin Abi Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Abu Hurairah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafikha qadamahu, ya. Jadi Abu Hurairah menuturkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqumu yusalli hatta tantafikha qadamahu. Rasulullah SAW mendirikan sholat, ya, hingga bengkak kedua kakinya. Maksudnya sholat yang dimaksud ini sebenarnya adalah sholat malam, ya, karena di dalam riwayat-riwayat yang lain ketika Rasulullah sholat dan sholat beliau itu lamanya itu pada posisi berdiri, maka sholat itu adalah dilakukan pada malam hari. Nanti ada riwayat terkait dengan itu, ya. Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, ya. Jadi mengapa pian melakukan hal ini? Ya, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa pian baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala, maka Rasulullah bersabda, afala akunu abdan syakura. Riwayatnya sama, jawabannya sama. Ya, maksudnya riwayatnya itu dengan redaksi yang berbeda dari sisi matan ini pertanyaannya, tapi jawabannya Rasulullah itu sama. Alasan beliau ketika beliau melaksanakan sholat sampai bengkak kaki beliau itu adalah karena beliau ingin, ya, menjadi orang yang, ya, pandai bersyukur. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini, ya, yakni ketiga hadis ini itu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa kebiasaan Nabi, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari itu adalah melaksanakan sholat malam, ya. Jadi ini menjadi kebiasaan Nabi karena jadwal Nabi itu memang begitu kalau malam itu, ya, sholat lama, ya, dan sholatnya itu lamanya itu dilakukan pada saat berdiri, saking lamanya itu hingga menjadikan kaki beliau itu bengkak, ya. Kita aja mungkin nggak pernah, ya, sholat kayak gitu. Sholat tarawih itu kayaknya sudah banyak gitu. Itu aja rasanya nggak pernah ada laporan tuh kaki sampai bengkak itu, ya. Kalaupun ada itu punya riwayat ini samurat, ya. Nggak pernah itu, ya. Artinya selama-lamanya sholat tarawih yang kita lakukan, berapa di sini biasanya? 20, ya, plus 3, 23 rakaat. Itu nggak pernah rasanya itu kita sampai bengkak kaki.
Artinya apa hadirin? Ya, orang yang melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak itu berarti saking lamanya. Dan yang lama yang dimaksud itu adalah lama berdiri, bukan lama sujud. Karena kalau lama sujud itu tandanya itu di sini, gitu. Jadi kalau ada orang yang di sininya hitam biasanya atau kemungkinan besar itu lamanya pada saat sujud. Apalagi sambil digoser-goser begitu ya, sambil ditekan-tekan itu jadi hitam itu. Ya, katanya itu athari sujud itu bekas sujud. Ya itu memang bekas sujud, tapi bekas sujud yang dimaksud di dalam hadis, ya maksudnya Rasulullah athari sujud itu bukan bekas sujud yang ada di dahi itu, tapi bekas sujud nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Athar itu bukan di dahi tapi di tempat sujud. Jadi hadirin, ya yang dilakukan oleh Rasulullah itu banyak berdiri sehingga yang bengkak itu kakinya. Mengapa beliau itu banyak berdiri? Ya karena yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, artinya Rasulullah itu ya membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan pelan gitu ya, nyaman didengarkan itu pada saat berdiri. Makanya ada riwayat ketika awal-awal Rasulullah berdakwah di Mekah itu kan tokoh-tokoh utama Mekah itu kan mengendus-endus. Ya, mengendus-endus itu artinya apa? Ya, ingin tahu itu loh bacaan Rasulullah itu pada saat sholat malam itu seperti apa. Ya begitu pelan gitu. Enak didengarkan gitu. Ya, tapi bukan syair, tapi nyaman didengarkan. Gitu. Sehingga orang itu kayak apa namanya tertarik gitu, kayak ada magnetnya gitu. Ya, sehingga tokoh-tokoh utama kafir Quraisy itu sampai mengendus-endus ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mestinya hadirin, ya kalau beliau saja itu telah dijamin ya diampuni dosa di masa lalu dan di masa yang akan datang itu begitu semangat. Mestinya kalau kita itu mencontoh beliau itu mestinya itu ya mirip-mirip dikit lah ya gitu. Karena apa? Kita nggak ada jaminan kok ya. Kita ini nggak ada jaminan. Mestinya itu ya dikit-dikit itu mirip gitu ya. Kalau sholat malam itu ya paling enggak 5 rakaat lah, 2 rakaat tahajud atau mungkin kalau kada sempat itu ya sholat fajar lah gitu, kemudian witir ya. Tapi setidak-tidaknya itu adalah 5 rakaat itu 2 tahajud, 3 witir itu gitu. Karena apa hadirin? Karena ya di malam hari itu adalah atau pada saat kita sholat tahajud di waktu malam itu adalah waktu-waktu di mana yang paling dekat dengan pertolongan. Bukan paling dekat dengan Allah ya. Kalau paling dekat dengan Allah kita setiap saat itu bisa dekat. Tapi yang dimaksudkan oleh para ulama itu ya di mana ketika kita sholat ya kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah di saat malam hari itu khususnya 2/3 malam itu adalah saat di mana doa itu cepat terkabul. Karena pada saat itu banyak orang yang lalai, banyak orang yang nyaman guringnya. Gitu. Nyaman guringnya. Makanya pesan Rasulullah pertama kali ketika hijrah sampai di kota Madinah salah satu itu adalah sholat malam. Ini karena betapa pentingnya sholat malam. Sehingga kalau misalnya orang itu ya menginginkan pertolongan dari Allah, banyaklah sholat malam. Apalagi orang-orang yang ya mengambil posisi sebagai orang yang ingin menolong agama Allah. Ini anjuran yang sangat penting sekali. Makanya sampai hadirin saya kutipkan ini di dalam syair yang digubah oleh Imam Al-Bushiri ya, yang dikenal dengan syair Burdah. Beliau itu katakan ya di dalam syairnya itu luar biasa memuji Rasulullah. Ya, ini saya kutipkan ya supaya kita
tahu bagaimana perasaan seorang ulama. Kita tahu dzauq ya, rasa seorang ulama ketika menginginkan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam syair Burdah, Imam Al-Busiri mengatakan, "Zalamtu sunnataman ahya dhalama ila anishtakan qadama turramin warami Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Familiar ya? Pernah dengar ya? Jadi Al-Imam Al-Busiri itu dengan gubahan syairnya di dalam kitab Burdah itu luar biasa. Zalamtu sunnataman ahya dzalama ila. Ya, kutinggalkan sunnah Nabi. Maksudnya aku itu zalim. Zalim Nabi aja seperti itu. Zalamtu zalim aku ini. Di mana Nabi, sunnah Nabi ya, aku tinggalkan. Yang Nabi aja selalu beribadah menghidupkan malam yang gelap gulita. Anistakat qadamahu durra min waromi. Hingga telapak kaki Sidin itu membengkak karena banyak beribadah di malam hari. Jadi maksud beliau itu dolim sekali. Orang yang mengaku sebagai orang alim itu kok tidak melaksanakan sholat malam gitu. Sementara Nabi itu melaksanakan sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Padahal Sidin itu tadi dikatakan bahwa beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya, ya baik di masa lalu maupun yang akan datang. Jadi kalau orang yang ingin menolong agama Allah, ingin ditolong oleh Allah, baik kehidupan ya dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, ya tentunya mestinya itu yang mencontoh Rasul. Ya, nah kalau ingin misalnya bagaimana mudah sholat malam, ya berdoalah, ya minta tolong kepada Allah karena yang memegang jiwa kita itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin sekalian, tentu kita jangan sampai lupa ketika kita sholat malam, banyak-banyaklah berdoa, ya jangan cuma berdoa untuk kesuksesan pribadi. Ya Allah jadikan ulun kaya, ya Allah jadikan ulun mudah naik haji misalnya, jadikan anak-anak ulun ini anak-anak yang soleh-solehah. Ya, jangan lupa kita juga perlu berdoa kepada yang lain, berdoa untuk kedua orang tua kita, berdoa untuk guru-guru kita. Karena guru ini ya meskipun Sidin itu bukan ayah biologis ya, bukan ayah biologis, tapi Sidin ini sebenarnya adalah ayah nasab gitu loh. Ya, ayah dari sisi kita itu mendapatkan ilmu sehingga layak ya mereka itu mendapatkan doa. Termasuk hadirin, barangkali jangan sampai lupa kita berdoa itu untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, khususnya yang terzalimi. Bayangkan hadirin, ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu bagian dari tubuh kita. Kalau seandainya kita kada umpat sakit hati ketika mereka itu terusir dari negaranya, ketika mereka didolimi, ketika keluarga mereka itu dibunuhi, ya, bahkan kemudian seolah-olah mereka itu nggak berharga di dunia ini, kemudian kita kada punya perasaan sama sekali. Minimal lah, kalau kita kada mampu membantu mereka, ya dari sisi harta, doakan mereka. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan. Baik pertolongan itu dalam bentuk syahadah kepada mereka, maupun pertolongan itu nantinya terusirnya orang-orang yang mengusir mereka, yakni Yahudi laknatullah alaih itu. Setidaknya itu kalau kita itu ya mau atau tergolong orang yang tidak egois. Kalau
doa kita itu hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, nampaknya kita itu kok egois. Ya, kita lupa bahwa kita mempunyai bagian dari tubuh kita yang terzolimi di sana, yakni Muslim Palestina. Itu bagian dari tubuh kita. Ya, karena itu jangan lupa sisipkan doa-doa kita agar Allah segera memberikan pertolongan, agar Allah segera memberikan solusi yang tuntas kepada mereka. Dan nampaknya solusi tuntasnya itu yang nggak mungkin kalau bukan negara. Karena yang memusuhi itu negara. Nggak mungkin negara itu dihadapi hanya dengan doa gitu. Meskipun doa itu ya penting. Artinya apa? Doa itu ya solusi untuk memberikan pertolongan agar Allah segera memberikan menurunkan pertolongan kepada mereka. Tetapi secara real mestinya kalau kita itu ingin ya memikirkan secara tuntas saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ya melawan kekuatan itu dengan kekuatan, itu mestinya. Jadi ada doa, ada upaya, mestinya seperti itu. Itu baru yang namanya real memberikan pertolongan secara tuntas kepada saudara kita yang ada di Palestina. Nah, setidaknya hadirin sekalian, pada saat kita dalam sholat-sholat malam yang mana Allah memberikan peluang mengijabahi doa-doa kita, sisipkan doa untuk mereka sebagai bukti bahwa kita ya menjadikan mereka, menganggap mereka sebagai saudara seiman, ya, yang mana Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, mereka saudara kita, mereka bagian dari tubuh kita, mereka adalah layaknya seperti bangunan ya bagi satu bangunan kaum muslimin. Mungkin mereka itu anggaplah sebagai bagian dari bangunan yang nggak berharga, tetapi tetap itu adalah bagian dari bangunan, sehingga nggak bisa kita meninggalkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Haddatsana Isa bin Utsman bin Isa ibni Abdurrahman Ar-Ramli. Ya sudah ya tadi. Haddatsana Muhammad bin Basyarin, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq anil Aswad bin Yazid, dari Aswad bin Yazid. Qala, di mana Aswad bin Yazid mengatakan sa'altu Aisyata, ya, aku bertanya kepada Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili, tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Faqalat, maka Aisyah mengatakan kana yanamu awwalal laili thumma yaqumu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, ya, thumma yaqumu, kemudian beliau bangun. Ya, bangun maksudnya dalam rangka untuk sholat. Fa idza kana minas sahari aw tharo, ya, maka apabila telah berada pada waktu sahur, ya, beliau kemudian sholat witir. Summa ata firasyahu, ya, kemudian beliau kembali ke tempat tidur, yakni tidur kembali setelah sholat witir tadi. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi, maka apabila beliau itu ada hajat, ya, ada hajat biologis maksudnya, ya, maka beliau, ya, berkumpul dengan para istri beliau. Fa idza sami'al adzana wasaba, apabila beliau mendengar seruan azan, maka beliau bangkit, bangun kembali, ya. Fa idza hana junuban afadhu alaihi minal ma'i, ya, apabila beliau berjunub maka ditumpahkan air pada badan beliau, yakni mandi, ya, mandi. Wa illa,
jika tidak junub, tawaddoa wa kharaja ila sholati. Maka beliau kemudian cukup berwudu dan kemudian kharaja ila sholati. Maksudnya adalah beliau pergi ke masjid dalam rangka untuk sholat. Nah, hadirin sekalian, ini kalau kita boleh bahasakan itu adalah pola hidup Rasulullah di malam hari. Atau bahasa kita itu skedul gitu ya. Skedul Nabi pada saat malam hari. Yang pertama kata Aisyah apa? Beliau itu tidurnya di awal waktu. Setahu ulun atau yang ulun ketahui itu berdasarkan pengajian dari guru-guru ulun itu, yang namanya malam itu ya sehabis Isya. Kalau hitungan sekarang itu yang mulai jam 8 lah gitu. Berarti setelah Isya nanti itu masuk malam. Itu kan berarti hitungannya itu kan masuk 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu sudah pagi, sudah fajar itu. Artinya kalau dihitung itu ya 9 lah. Durasi waktu malam yang efektif. Sebenarnya ya kalau dikatakan malam itu ya sudah mulai maghrib ya. Tetapi kan riwayat-riwayat yang lain itu ya malam itu ya dimulai setelah Isya. Karena setelah maghrib itu masih ada cahaya, masih ada benang gitu ya. Nah, kalau kita hitung bahwa malam itu 9 jam, kalau dibagi 3 itu berarti sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Ya, kalau 9 dibagi 3 berarti berapa? Dapat 3. Berarti 9, 10, 11. Itu berarti malam pertama itu, sepertiga malam pertama. Jadi kalau kita sholat tarawih sebenarnya sudah waktu malam tapi awal waktu. Ya. Dan 12, 1, 2 itu berarti sudah masuk ke yang kedua gitu ya, dan yang terakhir itu berarti mulai 3, 4 dan 5 itu. Nah, itu yang sepertiga malam terakhir itu. Nah, itu yang dahsyat-dahsyatnya doa itu yang dipanjatkan kemudian Allah mengabulkan itu. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kita lihat schedule ini, maka artinya kebiasaan Rasul itu seperti itu. Ya, kebiasaan Rasul itu seperti itu. Artinya kalau misalnya ada riwayat kayak kemarin itu ada obrolan malam dengan para istrinya, itu pengecualian. Bukan sebuah kebiasaan tapi pengecualian. Jadi bukan kebiasaan. Nah, kebiasaannya schedule-nya ya tadi. Tidur di awal malam. Kayaknya kita itu susah ya. Apalagi ada kegiatan gitu kan, pengajian. Pada umumnya kita baru bisa itu istirahat itu ya di jam 11 ke atas gitu. Tapi insya Allah kalau orang itu niat betul itu akan ditolong oleh Allah. Ya, kita misalnya pulang dari sini itu, lalu punya kebiasaan itu memang menyengaja ya tidur itu dalam rangka untuk cepat bangun gitu. Hanya untuk mengambil waktu tidur. Karena apa, hadirin sekalian? Karena tidak dikatakan sebagai sholat tahajud kalau tidak diawali dengan tidur. Ya, jadi tidak dikatakan sebagai sholat tahajud kalau tidak diawali dengan tidur. Kalau disebutkan niatnya itu tahajud, padahal dia itu belum belum melaksanakan tidur, ya, belum terbangun dari tidur, maka itu dianggap sebagai sholat sunnah mutlak, bukan sholat tahajud. Karena yang namanya sholat tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah tidur gitu. Sebagaimana yang dikatakan ya di dalam kitab Syarhul Kabir ya karya Al Imam Ar-Rafi'i. Beliau katakan annat tahajjuda yaqa'u 'ala sholati ba'dal hujudi wa huwa an-naumu. Ya, bahwasanya sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah terbangun, yakni dari tidur. Ya, yuqalu tahajjudun idza tarokal hujuda. Ya, dikatakan tahajud itu apabila telah melepaskan tidur, yakni apa? Sudah bangun.
Ya, artinya tidur dulu. Kemudian beliau melanjutkan, ya, Imam Ar-Rafi'i ini di dalam kitabnya Syarhul Kabir ini, ammas sholatu qablan naumi fala tusamma tahajjudan. Ya, adapun sholat sebelum tidur maka tidak disebut dengan sholat tahajud. Ya, karena itu kalau ingin melaksanakan sholat tahajud itu sebenarnya niatkan dulu tidur. Tidur itu kan sebenarnya bisa aja disetting, ya, sekedar tidur gitu ya. Ulun tuh kadang-kadang pulang dari ngaji dari Martapura itu kadang-kadang ngantuk waktu nyetir itu. Nah itu kesempatan guring dulu, barang 15 menit, dan itu bisa, biasanya itu bisa, ya, karena kita setting memang guringnya itu dalam rangka untuk menghilangkan kantuk, juga untuk mendapatkan fadilah tadi supaya bisa sholat tahajud, ya minimal itulah. Jadi sebelum tidur yang kedua kita bisa melaksanakan 2 rakaat tahajud dan 3 rakaat witir, formasinya 2-3 gitu. Kalau mau 2-2-3 ya bisa, ya asal bukan 4-4-3 gitu. Karena dulu pernah ulun itu sholat taraweh ya, sebelum mendapatkan qaul yang lebih kuat itu formasinya 4-4-3 dan ternyata itu lemah. Ya, jadi akhirnya tobat. Jadi dua rakaat. Jadi formasinya bukan lagi 4-4-3. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin sekalian, ya. Jadi ketika dibacakan riwayat-riwayat terkait dengan sholat malam, maksudnya itu adalah khususnya yang disebutkan di sini itu adalah sholat tahajud, bukan yang lain. Ya, adapun berapa rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada saat sholat malam itu dari berbagai riwayat itu macam-macamnya. Ada yang 13 rakaat, ada kalanya Rasulullah melaksanakan 9 rakaat itu. Bahkan ada riwayat itu semalaman Rasulullah sholat, gitu. Semalaman itu Rasulullah itu kelihatan sholat aja gitu ya, gitu. Jadi makanya aku sampai bengkak kakinya itu ya karena saking lamanya beliau sholat. Artinya apa? Kadada patokan baku terkait dengan jumlah rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada saat sholat malam. Tapi umumnya yang dilaksanakan itu selalu ganjil. Kenapa ganjil? Karena sholat malam itu selalu ditutup oleh Rasulullah dengan sholat witir, di mana sholat witir itu mesti ganjil, ya. Cuma ganjilnya itu hadirin tidak dipangkas. Kadada nang sholat sendirian 1 rakaat gitu kada. Umumnya Rasulullah ketika sholat witir itu, ya, kalaupun mengambil 2 rakaat itu mesti yang terakhir itu 3 rakaat, gitu. Bukan dipenggal gitu 2 rakaat terus kemudian ditambah 1, ya. Kalaupun Rasulullah melaksanakan sholat itu 9 rakaat, maka 9 rakaat itu terus kadada istirahatnya. Yang terakhir di rakaat yang 9 baru salam. Kayak gitu. Dan sholat witir itu mesti ganjil. Jadi dari 3, bukan dari 1. Dari 3, 5, 7, berapa? 9, 13. Jadi ada riwayat-riwayat kok, misalnya ada riwayat di mana Rasulullah sholat sampai terus 13 rakaat. Itu kemungkinan besar sholat witir itu. Ya, sholat witir, dan itu tergolong sholat malam juga. Walaupun dikembalikan kepada niat, ya, dikembalikan kepada niat, maka sholat sunnah itu kembali kepada niat. Ya, kalau dilaksanakan misalnya dalam rangka untuk hajat terpenuhi, sholat hajat bisa. Sebagaimana orang yang hendak naik haji atau umroh, ya, bukan umrah ya, umroh gitu. Nah, hadirin sekalian, bagi Rasulullah sholat tahajud itu wajib. Ya, namun bagi kita sholat tahajud itu hanya sunnah saja, tapi sunnah muakkad. Artinya apa? Kalau satu perkara itu diwajibkan kepada Rasulullah, sementara kepada kita itu bukan wajib, itu artinya ketika kita melaksanakan itu pahalanya besar. Gitu. Makanya digolongkan sebagai sholat sunnah muakkadah.
Ya, sholat sunnah yang dianjurkan sebagaimana sholat rawatib, gitu. Karena dalam riwayat di sini hadirin sekalian, Rasulullah itu pernah, ya, karena mungkin keuyuhan atau mungkin Rasulullah itu ngarannya manusia kan, ya, tetap ada waktu-waktu di mana Sidin itu capek gitu ya. Nah, pada saat Sidin itu capek, ya, Rasulullah itu sampai melaksanakan sholat itu sambil dudukan, gitu. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang melaksanakan sholat lail, ya, qiyamul lail di malam hari. Bahkan ketika Rasulullah itu sampai terlupa atau mungkin karena keuyuhan kadang melaksanakan sholat lail, sholat malam qiyamul lail, beliau itu sampai kemudian mengqadha sholat itu di siang hari. Ya, diriwayatkan dalam sebuah riwayat di sini itu Rasulullah melaksanakan sholat untuk mengqadha sholat malam itu 12 rakaat di siang hari. Itu karena memang untuk Rasulullah sholat tahajud itu diwajibkan. Tetapi bagi kita kada. Artinya kalau kita mampu melaksanakan qiyamul lail, yakni sholat tahajud, itu artinya adalah peluang pahalanya itu besar. Gitu. Sehingga kalau orang ingin mengumpati Rasulullah, meneladani Rasulullah, salah satunya yaitu kita melaksanakan, ya, qiyamul lail meskipun dilaksanakan mungkin di awal malam. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendawamkan sholat di 2/3 malam. Ya, caranya kayak itu gitu. Mungkin sehabis pulang dari sini diniatkan guring itu hanya sesaat, ya, supaya ngantuk dan guring. Begitu terbangun, caranya gampang, mainkan aja ini apa? Alarm, gitu. Insya Allah nanti itu dibantu oleh Allah melalui alarm itu, gitu. Sehingga terbangun sebelum tidur lagi, ya jangan kayak Mbak Surip ya. Bangun tidur lagi, ya jangan. Bangun tidur, jangan lupa laksanakan paling kada 2 rakaat untuk tahajud. Karena tidak dikatakan sebagai sholat malam kalau tidak diawali dengan tidur, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Syarhul Kabir karya Imam Ar-Rafi'i tadi. Ya, karena itu tidur itu menjadi syarat. Karena kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan terlaksana pekerjaan itu. Dan yang menarik tadi hadirin, kalau kita ini betul-betul ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, ya seperti syairnya Al-Busiri tadi. Ya, masih ingat ya? Luar biasa. Mau dibacakan lagi? Jadi, ya ulun ini hadirin sekalian termasuk yang menggandrungi syair-syair yang digubah atau qasidah, ya, boleh dikatakan qasidah burdah yang digubah oleh Al-Busiri, ya, yang dikenal dengan qasidah burdah itu. Karena di dalamnya itu berisi untaian kalimat yang memuji Rasul. Ya, ini bahasa orang yang bercinta. Ya, jadi aneh kalau ada orang menuduh Al-Busiri itu adalah telah menggubah syair yang isinya kesyirikan. Berarti itu kemungkinan besar nggak pernah mempunyai rasa cinta. Orang bercinta itu nggak ada dalilnya gitu. Coba lautanku seberangi, gunungku daki, lautanku seberangi, mana bisa gitu. Itu kan omongannya orang seneng, orang cinta itu. Sebagaimana Al-Busiri ketika beliau itu ingin, ya, dan beliau itu iri gitu ya, ingin seperti Rasulullah, beliau katakan zalamtu sunnataman ahya dhalama ila anishtakat qadama utur romin Maula ya salli wa sallim iman abada
khalqi kullihim. Nanti bisa jadi kita membuat sesi khusus untuk memberikan pembelaan kepada Imam Al-Bushiri, karena kadang-kadang kita itu rasanya gregetan gitu ya ketika beliau ya mengungkapkan, membantu kita bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah, kemudian beliau itu dianggap sebagai penyebar kesyirikan. Naudzubillah min dzalik ya. Tentu ini bukan datang dari orang yang orang yang cinta. Kalau orang cinta itu ya tadi sebagaimana katakan nggak ada dalilnya gitu. Ya, nggak ada dalilnya. Gara-gara cinta saja itu orang yang kafir saja diberikan pertolongan kok oleh Allah. Masa kita yang beriman itu kemudian betul-betul mengungkapkan rasa cinta dengan ungkapan-ungkapan mesra, kok malah dianggap melakukan kesyirikan? Ya aneh kan gitu. Coba lihat Abu Lahab itu kan diberikan dispensasi, diazab ya di alam kubur pada hari Senin itu gara-gara apa? Senang, cinta terhadap lahirnya Rasulullah, sehingga budak dia ya bukan beliau, budak dia itu dibebaskan ya saking senangnya ponakannya lahir, dan itu yang menjadi alasan Allah memberikan dispensasi keringanan siksaan di alam kubur, meskipun riwayat yang ada itu lewat mimpi ya. Tapi meskipun demikian, itu menjadi pelajaran berharga. Setidaknya menjadi dalil bagi para pecinta. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaah. Karena memang satu-satunya Nabi yang diberikan hak untuk memberikan syafaah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah bisa memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.